Bismillahirrahmanirrahim. Ahibati fillah, bicara finansial yang sejatinya kalau kita membaca jurnal-jurnal ilmiah, hasil penelitian banyak lembaga berkaitan dengan kesehatan mental yang menimpa banyak, atau penyakit mental yang banyak menimpa banyak manusia, sehingga mereka depresi, hidup dalam kecemasan dan kegelisahan. Ternyata salah satu faktor utamanya adalah finansial. Bukan karena nggak punya uang, tapi karena tidak bisa memanage dan mengatur keuangan yang dimilikinya. Orang punya penghasilan 2 juta, tapi dia ingin seperti orang yang penghasilannya 10 juta. Apa yang dilakukan? Ngutang. Melihat kawannya ganti HP, wajar dia ganti HP. Dia punya penghasilan yang cukup untuk ganti HP tiap 2 bulan, anggap. Ini orang punya penghasilan, kalau dikumpulkan setahun nggak cukup untuk membeli HP tersebut sebenarnya. Makanya para ulama menyebutkan dalam urusan keuangan ini ada 2 hal yang dibutuhkan. Mereka menyebutkan liidaratil amwal, untuk mengatur keuangan itu butuh iradah wa dirayah. Dibutuhkan apa? Iradah wa dirayah. Iradah itu adalah dibutuhkan kemauan. Antum memang mau mengatur keuangan atau tidak. Yang kedua dibutuhkan dirayah. Dirayah itu dibutuhkan ilmu. Kalau punya kemauan tapi tidak punya ilmu yang cukup dalam mengatur ekonomi keluarga, maka berantakan. Sebaliknya, kalau punya ilmu tapi nggak punya kemauan, ya sama aja. Itu 2 perkara yang perlu diperhatikan. Kemudian kalau kita lihat dalam mengelola keuangan, itu ada 4 yang disebutkan oleh para ahli, para ilmuwan dalam masalah ekonomi Islam. Harta itu dinafkahkan, yakni dikeluarkan. Itu yang pertama. Atau harta itu disimpan. Yang bahasa Arabnya apa? Menyimpan. Al-iddikhar. Dia menyimpan. Yang ketiga, mengembangkan harta itu. Bahasa Arabnya mungkin ya al-istithmar wa tanmiyah, ya. Mengembangkan bagaimana harta yang dimiliki bisa berkembang. Kalau yang pertama mengeluarkan, ya untuk kebutuhan, kayak untuk kemauan. Yang kedua adalah menyimpan harta itu. Yang ketiga mengembangkan. Yang keempat mensodakohkan dalam jalan-jalan kebaikan. Kebanyakan manusia itu yang kemudian depresi, dia fokus di yang pertama, fokus membelanjakan uangnya, dapat dibelanjakan, lah dia simpan, wala dia kembangkan, wala dia sodakohkan. Pokoknya dapat duit dimakan. Dalam urusan makan saja Allah membuat sebuah aturan, kulu washrabu wala tusrifu.
Makanlah dan minum, ini kebutuhannya. Kita nggak bicara pakaian sih. Kita bicara sebuah kebutuhan yang mau tidak mau manusia harus melakukannya, yaitu makan dan minum. Jadi kalau kita bicara kerja, cari duit buat apa sekarang? Buat makan lah. Makanya sampai ada istilah mencari sepiring nasi. Itu sebuah istilah paten sudah. Nggak ada ceritanya saya bekerja untuk dapat pakaian. Sampai teman-teman yang merantau ke negeri seberang, dia bicara saya merantau untuk mencari sesuap nasi, sepiring nasi, padahal bohong. Dia ingin punya rumah. Kalau sepiring nasi nggak perlu merantau, sisanya buat umroh katanya. Enggak. Jadi tetap kebutuhan inti manusia ketika bekerja adalah kebutuhan perutnya. Dan Allah membuat aturan. Kulu washrabu wala tusrifu. Makan dan minumlah, jangan berlebih-lebihan. Jadi ada larangan berlebih-lebihan dan ada larangan tabdzir. Wala tubadzir tabdzira. Innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Orang-orang yang mubadzir itu saudaranya setan. Sebagian ulama menyamakan antara al-israf wa tabdzir. Sebagian menyamakan antara berlebih-lebihan dengan mubadzir, itu disamakan. Tapi pendapat yang lebih kuat enggak, dua hal ini berbeda. Yang namanya berlebih-lebihan itu dia membelanjakan hartanya dalam sesuatu yang halal tapi berlebihan. Halal tapi lebih. Kalau tabdzir itu membelanjakan harta dalam keharaman. Walaupun sedikit, itu mubadzir. Orang merokok itu berlebih-lebihan apa mubadzir? Nah, mubadzir. Ada sebagian orang yang berpikir, Ana dapat sebuah podcast ya, yang menjelaskan rokok itu termasuk penyumbang pendapatan negara terbesar gitu ya. Disebutkan seperti itu. Sebenarnya yang nyumbang itu bukan pabrik rokok. Siapa yang nyumbang? Ya perokok ini. Perokok ini yang nyumbang. Dan ternyata rokok itu penyumbang penyakit terbesar. Jadi seharusnya antum nyumbang negara tanpa harus sakit. Antum fadol, antum punya uang lebih, ana sumbangkan ke negara. Fadol. Tanpa menyumbang penyakit untuk negara ini. Maka tadi, apakah merokok ini termasuk mubadzir, di mana seorang mengeluarkan uangnya yang hanya akan kembali kepada dirinya sedikit manfaat plus mudarat yang banyak. Jadi membelanjakan harta itu yang urusannya makan aja ada aturannya, tidak boleh berlebih-lebihan. Dan ternyata kalau kita ngelihat kebanyakan masalah finansial di keluarga ini karena memang tidak bisa memanage uang yang didapat. Baru dapat uang sedikit, nah ini mahasiswa nih, mahasiswa masa dengan belanja makanan matang lebih murah mana? Masak. Tapi mahasiswa males. Ana hampir tiap hari yang melihat mahasiswa itu belanja di Lantaburi sana. Makanan ini, ana lagi. Nggak tahu bapak ibunya delosor cari uang. Nggak tahu. Artinya ketika dia sejak mahasiswa sudah tidak bisa mengatur keuangan, maka tatkala dia berkeluarga, kebiasaan konsumtif itu akan berlanjut. Ada seorang konglomerat besar, ketika datang dia dengan mobil mewah, dia ditanya, apa nasihatmu buat anak-anak muda?
Kebanyakan anak muda ini kan ngelihat ke mobilnya, tidak melihat bagaimana perjuangan dia bisa sukses. Dia katakan, nasihat anak buat anak muda, jangan beli kopi di kafe. Nasihatnya, jangan. Terus engkau bikin di rumah. Engkau di rumah $1 jadi kopi. Di kafe $10. Apa alasanmu untuk mengeluarkan uang $9 sedangkan engkau nggak punya duit gitu loh. Kadang-kadang hanya untuk bergaya. Kenapa kafe menjamur bukan hanya di Jember? Kafe-kafe itu menjamur, jemaah. Karena kafe itu sedang berburu manusia-manusia konsumtif, yang akhirnya mereka sampai tua nggak kaya-kaya. Karena dia beli kopi berapa? Berapa sih kopi paling murah di kafe-kafe itu, jemaah? 20.000? Hah? 25 ya, 25. Kalau bikin sendiri di rumah, hah? 3.000 dapat. Kurang zen, Ustaz. Ini ketika dia bujangan, dia sudah nggak bisa mengontrol keuangan dia. Gajimu berapa sih? Tadi yang kita bicarakan ada 4 hal: membelanjakan, menyimpan, mengembangkan, atau mensedekahkan. Yang antum lakukan apa? Belanja, 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 belanja terus. Kalau dilihat 40% dari yang mengajukan perceraian di beberapa kota, bahkan ada yang menyebutkan sampai 60%, itu rata-rata wanita yang mengajukan cerai disebabkan masalah ekonomi. Bukan nggak ada uang, tapi uang itu habis. Yang kalau dilihat habisnya kemana, kadang-kadang nggak tahu kemana habisnya ya. Ternyata dia yang tidak bisa memanage keuangan itu. Ahibati fillah, Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis riwayatkan Abu Dawud dan Nasai, beliau itu berlindung dari depresi dan berlindung dari utang. Ternyata dua perkara ini memiliki keterkaitan. Sedangkan gaya hidup masa kini itu menyuruh orang untuk berhutang, memotivasi. Bahkan bagaimana orang itu kalau bisa rumahnya utang, mobilnya utang, HP-nya utang, apa lagi? Bajunya utang, makan pun bisa utang. Kan ada pay later kan? Orang bisa bayar nanti. Apa doa Nabi SAW? Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Beliau mengatakan, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kesedihan dan kegalauan. Sedih itu untuk masa lalu, gelisah cemas itu untuk masa yang akan datang. Yang kedua, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Aku berlindung kepadamu dari kelemahan dan kemalasan. Ajiz wa kasal. Ajiz itu tidak mampu, kasal itu tidak mau. Ajiz itu nggak mampu. Makanya pesan Nabi SAW, la ta'jaz atau la ta'jiz. Kok jangan lemah, jangan bicara aku nggak bisa, aku nggak mampu. Ketika orang sudah mengatakan hal itu, ya udah nggak bisa dia. Sejak awal dia memang nggak mau berusaha. Oh saya nggak bisa kayak gitu. Ada cerita seorang kawan di Surabaya apa di Malang dia. Dia punya sebuah platform digital berkaitan dengan hitung-hitungannya. Suatu hari dia nyuruh anak buahnya, tolong kamu kerjakan ini. Udah dikasih tahu kisi-kisi yang harus dikerjakan. Kata anak buahnya, maaf saya tidak bisa. Kata bosnya, kamu dipecat hari ini, keluar sudah. Saya nggak mau ada pekerja tidak bisa di kantor saya. Keluar sudah. Dipecat.
Nabi SAW berpesan, la ta'jaz. Jangan engkau lemah, anda tidak bisa, saya jangan. Katakan saya akan berusaha. Atau saya coba kamu kerjakan nih. Siap bos, saya usahakan. Setelah berusaha, berupaya, kemudian mendapati kendala, baru dia sampaikan, maaf bos, saya punya kendala di sini, di sini, di sini. Bisa kasih solusi? Muslim tuh kayak gitu tuh. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jaz. Berupayalah engkau untuk selalu menghasilkan apa yang bermanfaat buat dirimu. Tadi kita bicara, uang itu dikelola, dikembangkan. Apa saja yang kau bisa lakukan dengan uang itu? Dengan cara yang halal tentunya. Wasta'in billah, minta tolong sama Allah. Kalau kita bersandar kepada diri kita, kita nggak mampu. Apa sih kemampuan kita? La haula wa la quwata illa billah. Nggak ada kemampuan kita, jemaah. Kita makhluk yang lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Tapi pesan Nabi, semangatlah, minta tolong sama Allah, jangan lemah. Ini pesan yang dalam sekali, jemaah. Maka Nabi berlindung dari kelemahan dan kemalasan. Kemudian wa'udzubika minal jubni wal bukhl, dan aku berlindung kepadamu dari sifat pengecut dan dari kebakhilan. Maka tadi antum mulailah bersedekah. Ini mahasiswa, mulailah bersedekah. Jangan pernah berkata, anak ini mahasiswa Ustaz, anak ini pemasukan anak hanya dari orang tua. Dia lupa bahwa ada rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Yang ada dalam benak dia orang tua, orang tua, orang tua. Ainal iman? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan kasih solusi untuk semua masalah dia. Dan kasih rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Jadi usahakan ketika antum dapat duit, sudah antum atur. Kalau tadi kita bicara ada 4 hal, membelanjakan, menyimpan, mengembangkan, atau mensedekahkan. Anak kayaknya yang kedua, ketiga nggak bisa Ustaz. Oke, berarti belanja sama sedekah. Kalau sedekah Ustaz, ya sayang Ustaz. La hibbati fillah. Setiap pagi, ya ini untuk semua yang punya masalah finansial ya, di keluarganya, yang permasalahan itu akan menyebabkan kegalauan, kecemasan, depresi. Yang dari depresi itu akan menyebabkan hubungan antara suami istri jadi sering tersulut emosi, maka banyakin sedekah. Tiap pagi ada malaikat yang turun. 2, doanya apa? Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ya Allah, berikan kepada orang yang rajin berinfak ganti. Wa a'ti mumsikan talafan, berikan kepada orang yang bakhil kehancuran di hartanya. Ketika sebuah keluarga sulit ekonominya, tapi ternyata dia sibuk belanja, konsumtif dia. Belanja terus. Sedekah enggak, dia mengatakan belum bisa sedekah. Engkau bisa seharusnya, yang kau makan hari ini kau sedekahkan. Terus anak gimana? Puasa. Kita kadang-kala mencari solusi itu hanya dengan bekerja. Jadi ingat, Nabi SAW berlindung dari kebakhilan. Karena kebakhilan ini juga orang yang bakhil biasanya akan depresi. Karena dia takut uangnya habis. Nanti bagaimana kalau uangnya habis padahal Allah janji akan kasih ganti. Kemudian yang terakhir, beliau berlindung dari min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Dari terlilit hutang dan ditindas oleh debt collector.
ditindas oleh laki-laki. Belum berlindung dari itu. Jadi memang masalah keuangan, masalah finansial itu masalah yang dahsyat sekali. Ada orang yang bunuh diri gara-gara masalah uang. Ada orang yang membunuh gara-gara uang. Ada orang-orang yang dibunuh gara-gara finansial. Dan ada orang-orang yang bercerai dan itu banyak karena masalah finansial. Jadi berlindunglah dari hutang. Kemudian kalau disebutkan kenapa masalah finansial menjadi pemicu utama dari perceraian, karena adanya suami-suami yang mengecewakan. Suami-suami yang mengecewakan. Ada satu janda anak 3, ditanya kenapa engkau cerai? Suamiku udah gajinya sedikit dipakai main judi online, habis. Ketika habis yang ada marah-marah sama istrinya. Oh tenang, pinjol. Bayangin. Dan memang tadi ada usaha masif bagaimana orang pinjem uang. Karena ada orang yang punya uang nggak mau rugi. Apa yang dia lakukan? Bagaimana uang itu berbunga. Maka tadi ada suami-suami yang mengecewakan istrinya. Pinjol. Atau ketika dia dapat duit, dia makan di warung. Ya kan halal Ustaz. Loh ya memang halal kau makan di warung. Tapi kalau engkau makan di warung 25.000, di rumah cuma 7.000. Tadi kita bicarakan adanya kemampuan, adanya kemauan dan ilmu yang dia miliki. Ada orang yang nggak mau sukses. Dia hanya bisa tadi makan. Duit dihabiskan, nggak pernah berkembang duit dia. Yang ada habis saja. Maka tadi suami-suami yang mengecewakan istrinya menyebabkan tadi keributan dalam rumah yang akhirnya terjadi gugat cerai. Kemudian perbedaan gaya hidup. Jadi ini juga masalah. Ada orang, anaknya orang kaya, kemudian nikah dengan orang miskin. Seharusnya kan anak orang kaya ini menyesuaikan. Atau yang miskin menyesuaikan dengan yang kaya? Hah? Kalau yang miskin menyesuaikan dengan yang kaya, dia nggak mampu. Yang ada tadi, dia akan terlilit hutang. Dan terakhir ditinggal juga sama istri. Maka antum yang menikah dengan anak orang kaya, antum harus fair. Antum jelaskan kepada mereka ketika antum melamar mau seperti itu, katakan mobil ini sewa. Antum katakan. Berani antum ngomong itu, sewa. Karena supaya nggak dikira, mobilnya Zenik, Insya Allah. Karena nggak tahu sewa dia. Ketika dia tidak menjelaskan itu, pihak keluarga perempuan menerima dengan bayangan akan hidup senang putri. Tapi ternyata sarapan telur ceplok. Wallah nikmat telur ceplok itu jemaah. Asalkan antum tidak memandang yang sarapannya sarang burung. Iya. Telur sama nasi itu anget-anget ya. Kasih kecap dikit sama bawang goreng. Aduh zen. Gitu. Tapi kenapa jadi tidak zen? Karena antum memandang kepada yang sebelumnya. Ini anaknya orang kaya, telur sama ceplok. Dia apa? Anak biasa sarapan itu, masa sarapan steak ya mah? Enggak ada makan malam lah steak ya mah. Apa sarapan yang mahal-mahal itu ya mah?
Nggak tahu lah, mungkin yang mahal-mahal ada. Ana biasanya salmon setengah mateng. Oh, di sini iwak water ya mas. Tapi tadi gaya hidup yang berbeda. Makanya kenapa menikah itu harus kufu ya, supaya tidak terjadi keributan, supaya pasangan hidup antum menerima ana seperti ini gitu. Sehingga ketika istri antum masuk, ini rumah kontrakan, bukan rumah ana. Oke, siap. Dan kamar mandinya nggak ada di sini, numpang di masjid. Umpamanya, lo antum bayangin ya, orang dulu itu rumahnya nggak ada kamar mandinya, jamaah. Lo iya, ana masih ingat di pondok itu. Waktu mondok di Bondoso itu pagi biasanya kita lari ya, setelah lari berenang. Berenangnya di sungai. Kadangkala kita lari di pematang sawah, itu sering kaki ini terjebak dalam kotoran manusia. Iya, ada orang-orang nggak ada toiletnya. Mungkin di sungai itu ada. Seperti itu ada di masyarakat. Makanya ketika orang dari awal sudah mau menerima, ini kondisiku. Maka ini berdampak, ini juga masalah atau akar permasalahannya ketika seorang memilih pasangan lupa dengan agamanya. Antum nikah sama anak orang kaya, kalau dia qanaah zen, nggak ada urusan. Antum ketika sampaikan kepada dia, ana nggak punya rumah, ana ngontrak rumah. Terus ya, ana gaji UMR. Berapa UMR Jember? 2,4. Iya, 24 deh. Hah? 24. Ana gaji 24. Seperti itu. Terus ana ngasih orang tua 700 sebulan. Jadi ana punya uang hanya segitu. Artinya kalau anti mau nerima ana, fadhal. Harapan ana menikah sama anti, rizki ana tambah banyak. Boleh kan? Di antara pembuka pintu rizki adalah menikah umpamanya. Jadi ingat, gaya hidup ini perlu disamakan. Kalau enggak, ya sudah akan terjadi keributan ya. Kemudian di antara yang menyebabkan perceraian gara-gara finansial ini, ada pihak ketiga yang ngompori. Boleh jadi pihak ketiga itu mertua. Boleh jadi. Ngomong sama anaknya, nak, kesian kau nak, ayu-ayu kayak gitu, dapat suami udah pas-pasan wajahnya, pas-pasan fulusnya. Akhirnya sang istri akan berontak. Kita lihat bagaimana Nabi Muhammad SAW ya, menjaga rumah tangga putrinya di saat kondisi ekonomi sulit. Fatimah itu menikah dengan Ali bin Abi Thalib, wa Aliun miskin. Ali nggak punya apa-apa. Maharnya baju besi, udah dijadikan mahar. Tinggal di rumah sebelahan sama rumahnya Nabi SAW. Anda nggak tahu rumah itu apakah rumahnya Ali, karena rumah itu disebut rumahnya Fatimah memang. Itu rumahnya Fatimah. Artinya sebelum menikah dengan Ali memang tinggal di sana. Tapi wallahu a'lam kalau itu rumah yang membangun Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala. Ali kesian sama istrinya. Istrinya ini putrinya Nabi SAW. Bagaimana kalau dia mau masak roti, Ali tidak bisa beli tepung. Karena harga tepung mahal. Ini tadi kita bicara bagaimana mengelola keuangannya. Ali tahu dia nggak mampu beli tepung. Maka yang dia beli apa? Gandum. Terus siapa yang akan membuat gandum ini menjadi tepung? Istrinya. Karena memang uangnya gak cukup tadi. Sebagian kita enggak. Memang dia beli nasi, engkau beli beras lah seharusnya. Beli lauk, engkau jangan beli lauk, masak lauk gitu. Ali bin Abi Thalib tahu diri dan Fatimah menerima. Jadi Fatimah itu sudah punya anak masih kecil, masih bayi, Hasan. Belum selesai 4 bulan sudah kesundulan, punya hamil lagi Husain ya.
Fatimah itu yang giling gandum itu jemaah. Jadi mau makan itu prosesnya panjang. Kalau sekarang kan kita dengan punya uang kita bisa langsung beli. Ini prosesnya panjang, enggak? Dia enggak beli. Maka prosesnya dia beli gandum, kemudian digiling ya sampai menjadi tepung. Setelah menjadi tepung dijadikan adonan. Ngadon itu juga jemaah tangannya harus kerja jemaah. Dan Fatimah nggak punya pembantu. Sampai kasar tangannya Fatimah. Ali bin Abi Thalib tahu dia nggak mampu. Maka Ali bagaimana menurunkan dirinya. Sebagai suami dia tahu putrinya adalah istrinya adalah putrinya Nabi SAW. Maka Ali berkata kepada Fatimah, kalau engkau ngomong sama ayahmu, mungkin ada pembantu-pembantu, ada budak-budak yang bisa dijadikan pembantumu di rumah. Kata Fatimah, betul juga. Ingat, ini bukan intervensi dari pihak ketiga ya. Ini dalam rumah tangga itu sedang mencari solusi. Ali menawarkan solusi karena dia nggak punya duit. Gimana engkau minta bantuan dari ini, minta bantuan dari mertua? Kan memang ada mertua-mertua yang fulus jemaah ya. Akhirnya datang Fatimah. Karena yang diusulkan sama Ali, ini Ali yang mengusulkan gitu loh. Bukan Fatimah yang nuntut juga. Maka Fatimah rasa nggak ada masalah gitu loh. Suamiku kok yang mengusulkan. Maka berangkat menjumpai Nabi SAW dan tidak ketemu dengan Nabi SAW. Akhirnya ngomong sama Aisyah radhiyallahu taala anha. Setelah itu pulang. Ketika Nabi SAW pulang di malam hari ke rumahnya Aisyah, Aisyah radhiyallahu anha bercerita bahwa tadi putrimu datang ke sini. Dia menyampaikan dia punya hajat, ya terserah engkau kata dia. Akhirnya Nabi SAW nggak jadi istirahat. Disuruh beliau ke rumahnya Fatimah yang tadi temboknya nempel sebenarnya sama tembok rumahnya Aisyah radhiyallahu anha. Muter balik ke rumahnya Fatimah. Ketika Nabi SAW izin minta masuk, diperbolehkan masuk, Fatimah Sa'ali sudah istirahat, udah tiduran, mau bangun. Kata Nabi SAW, ala rislikuma, kalian tetap seperti ini, tiduran. Akhirnya Nabi SAW duduk di tengah antara putrinya dan menantunya, duduk bersila. Kata Ali bin Abi Thalib, hatta wajadtu barda qadamihi ala sadri. Aku merasakan dingin telapak kakinya Nabi SAW itu di dadaku. Karena pakaiannya dulu kan selendang ya, yang kadang-kala dadanya terbuka. Jadi karena dadanya Ali bin Abi Thalib. Apa yang dilakukan Nabi SAW? Memberikan solusi dengan memberikan pembantu? Enggak. Memberikan solusi dengan memperbaiki keimanan. Ala adullukuma bi khairin mimma sa'altuma. Kalian mau nggak aku kasih tahu sesuatu yang lebih baik daripada permintaan kalian berdua? Apa? Baca subhanallah 33 kali ketika mau tidur, baca aja. Subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 34 kali. Subhanallah. Itu lebih baik dari pembantu. Ini solusi untuk keluarga-keluarga yang punya masalah finansial. Maka tatkala ada orang mengeluhkan masalah finansial ya ini itu, antum kasih amalan ini, coba antum amalkan ini, suami istri. Sebelum tidur antum zikir. Subhanallah, 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 subhanallah. Ali bin Abi Thalib sejak dapat wasiat itu tidak pernah meninggalkan zikir itu. Bahkan ketika Ali ditanya pada malam perang Siffin, engkau baca itu? Aku baca. Jadi tadi jamaah dalam kondisi ekonomi yang sulit, Ali membaca. Dan bacaan itu dibaca oleh Ali dalam semua kondisi akhir.
Bukan hanya ketika ekonominya sulit. Artinya antum kalau lagi kaya raya, anda nggak perlu baca doa. Enggak. Maka ini dianjurkan untuk dibaca selalu. Kemudian ahibati fillah, para istri dianjurkan untuk qanaah. Dan suami juga memberikan contoh. Istri diminta qanaah, kalau suaminya tidak memberikan contoh, sama juga bohong. Maka sekali-kali bawa istri antum ke tempat orang-orang yang sulit hidupnya. Kadangkala banyak istri merasa dia paling sulit hidupnya, sehingga tadi dia menuntut untuk bercerai. Karena menurut dia adalah orang yang paling susah hidupnya. Enggak. Dia masalahnya melihat ke atas. Melihat kawannya ganti motor. Melihat kawannya punya mobil. Melihat kawannya beli handphone baru. Sehingga dia merasa, ya Allah, sulit hidupku. Enggak, ajak. Ajak ke orang-orang yang rumahnya seperti kandang ayam. Ada aja. Ajak ke rumah orang-orang yang masih tanah lantainya. Dan di kamar itu semuanya. Dapurnya di situ. Kasurnya di situ. Sudah tua renta juga dia. Supaya dia bisa mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Tapi kalau kumpulannya orang kaya dan kerjanya buka marketplace, walaupun nggak beli, ya nggak akan qanaah. Bener loh coba, sulit orang akan qanaah. Kemudian perlu musyawarah suami istri ini. Jadi sebagaimana tadi Ali bermusyawarah dengan Fatimah karena ada masalah ekonomi, ya perlu disampaikan. Sang istri memberikan dukungan ketika suaminya mengatakan, "Dek, aku di PHK." Kira-kira apa yang akan dilakukan istri? Di PHK mas ya? Kayaknya aku mau gugat cerai mas. Loh, baru di PHK, ini istri mau gugat cerai. Maka istri yang soleha mengatakan, dia udah takdirnya Allah mas. Kita punya Allah yang ngasih rezeki kita, bukan tempat kerjanya mas. Dikuatkan hati suami. Jangan kemudian suami ini bohong. Dia padahal di PHK ya. Akhirnya dia utang sana, utang sini. Sang istri berpikiran suaminya tetap kerja. Enggak, engkau terus terang. Karena masalah ini ada pengurangan ini, ya terserah engkau. Kalau engkau masih mau mendampingi aku dan itu harapanku gitu loh. Insyaallah Allah kasih rezeki. Ahibati fillah, kemudian pentingnya suami istri ini mengatur skala prioritas ya. Ada kemauan, ada kebutuhan. Mahasiswa nih butuh baju berapa sih? Antum butuh baju berapa? 5. Kebanyakan lah. Butuh baju berapa sih? Orang itu 2. Kalau bicara kebutuhan 2. Apalagi STDI ada seragam wajib. Nggak ada. Antum kalau pakai baju warna hitam sama coklat terus aman, gak ada masalah. 2. 1 untuk dipakai, 1 untuk ganti. Ini kalau bicara kebutuhan. Tapi kalau kemauan nggak ada batasan. Apalagi perempuan. Kebanyakan baju itu dibuat untuk siapa? Laki-laki apa perempuan? Perempuan, laki-laki juga sama. Kita lihat di masjid ini, hampir tidak ada yang sama bajunya. Antum lihat sebelah, api ya bajunya. Belum punya. Lihat ini, bagus ya. Anak belum punya yang lorek-lorek itu mamanya. Gak ada selesainya. Jadi perempuan itu kalau punya abaya pagi ya, perempuan pakai abaya. Abaya warna hijau, kepingin warna coklat, udah punya coklat, kepingin warna
hitam, warna hitam sudah ada 7 lembar ya. Ingin warna putih, putih sudah ada. Ingin yang ada kembangnya, yang kembang sudah ada. Ingin yang tul-tul kayak macan gitu, beli yang tul-tul. Nggak ada selesainya jam. Tas, wanita itu butuh tas berapa mak-mak? Kebutuhannya berapa tas? 2 lah, sian ya. Jangan 2 lah. 1 untuk belanja, 1 buat kondangan. Ya kan? 1 buat belanja ke pasar, yang buat naruh ikan asin, ikan apa, butuhlah dia jemaah. 1 tas buat gaya. Itu kalau bicara kebutuhan 2 cukup. Tapi coba lihat, kadang-kala tasnya 6, 7, 12. Apa kegunaannya? Maka tadi skala prioritas. Kemudian berkaitan dengan anak, hendaklah jangan meniru anaknya tetangga. Jangan meniru anaknya tetangga. Anaknya tetangga baru beli sandal, mereknya Adidas. Nggak harus engkau beli Adidas juga, belikan Adibas. Ya artinya sesuai dengan kemampuan gitu loh. Jangan maksa aja. Kan orang kadang kala, kesian anakku kalah sama anaknya tetangga. Jangan. Karena nanti engkau akan terlilit hutang, padahal Nabi SAW berlindung dari hutang. Jangan berhutang kecuali kondisi darurat. Sebagian orang berpikir utang itu pemasukan. Alhamdulillah saya punya pemasukan baru. Apa? Utang. Tidak ada jemaah. Utang itu bukan pemasukan. Utang itu sebuah kecemasan. Orang bawa motor baru datang, baru motor antum, iya balak motor ini, balak dia ngomong, iya hanya mengikuti kemauan, padahal motor dia masih bisa dipakai. Kemudian yang terakhir jamaah, doa, tawakal dan doa. Sudah kondisi antum memang seperti itu, Allah kan memang bagi-bagi rizki nggak sama. Tapi kalau orang itu dikasih sehat sama Allah, dikasih aman sama Allah, indahu qutu yaumihi, dia punya yang dia makan hari itu, makanan hari itu saja. Apa kata Nabi SAW? Faka'annama hizat lahud dunya bihadafiri. Seakan-akan dunia dan isinya diantarkan ke rumah dia. Asalkan dia beriman tadi. Maka banyak-banyak berdoa. Serahkan semua kepada Allah SWT. Jangan berlebih-lebihan, jangan mubadzir, jangan utang kecuali memang kebutuhan mendesak. Dan ketika berhutang niatkan untuk membayar. Kemudian setelah itu jangan melihat ke atas, lihatlah kepada yang di bawah. Dan ketika engkau memang nggak ada yang bisa dimakan, ya puasa sunnah. Nabi SAW kadang-kala ke rumah istrinya tanya, ada yang bisa dimakan? Nggak ada. Apa kata Nabi SAW? Idzan ana shaim. Kalau gitu hari ini aku puasa. Selesai. Nggak ada masalah. Loh, nanti berbuka apa? Loh, kalau umurku sampai berbuka, insya Allah ada rezeki. Itulah imannya. Tidak panik, tidak cemas, tidak bingung. Alal aqili an la yaghtam. Orang yang berakal sehat itu nggak boleh dia cemas, nggak boleh dia gundah gulana. Kenapa? Fa innal ghamma la yanfa. Kecemasan itu nggak ada gunanya. Kecuali antum galau cemas, tahu-tahu fulus datang. Alhamdulillah. Ya silahkan cemas terus antum, nggak ada masalah. Itu mungkin dapat Anda sampaikan. Semoga masalah ekonomi ini tidak menjadi masalah perceraian lagi. Masalah finansial ini tidak menjadi penyebab kecemasan. Karena orang kalau sudah punya iman, semuanya selesai. Allah akan selesaikan. Barakallahu fikum. Nah,
Bismillah Ustadz, apa hukumnya seorang muslim bercita-cita jadi orang kaya? Coba angkat tangan yang cita-citanya mau jadi orang miskin. Nah, ada yang cita-citanya jadi orang miskin. Saya Ustadz sudah punya niat, nanti kalau besar saya mau jadi orang miskin. Nggak ada jemaah. Sudah ditumbuhkan di hati manusia kecintaan kepada kekayaan. Jadi kalau bicara apa hukumnya, boleh. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan la ba'sa bil ghina. Nggak apa-apa jadi orang kaya, itu nggak apa-apa. Tapi syaratnya bertakwa. Soalnya kalau antum kaya nggak bertakwa, maksiat. Pasti. Orang kalau kaya nggak bertakwa, kekayaan itu punya efek samping buruk. Orang akan berpikir dengan hartanya bisa menyalurkan syahwat dia. Maka nggak apa-apa kekayaan itu asalkan bertakwa. Walakin nasihata khairun minal ghina liman ittaqa. Tapi kata Nabi SAW, kesehatan itu lebih baik daripada kekayaan. Jadi kalau mau cita-cita itu, cita-citalah jadi orang sehat yang bertakwa dan kaya. Apa gunanya antum kaya tapi tidak sehat? Saya ini Zat, pada waktu sehat tidak sukses. Ketika sukses sakit-sakitan. Kalau dikasih pilihan antum, punya kekayaan 1 triliun tapi stroke, dengan tidak punya apa-apa tapi sehat. Yang ketiga, saya nggak ada jemaah. Kita itu maunya kita, tapi takdirnya Allah nggak kayak gitu. Makanya kadang-kadang kita ngelihat ya tukang becak sehat ya, tukang becak ini. Yang naik Mercy sudah pakai tongkat. Yang tukang becak sehat. Mau nggak tukang Mercy itu ditukar sama kesehatannya tukang becak ini? Mau nggak jam? Mau jam. Mau. Makanya tadi yang cita-citanya kekayaan, banyak manusia itu menggunakan kesehatannya untuk mencari harta, tapi pada akhirnya dia menggunakan hartanya untuk mencari sehat. Jadi ketika sehat cari harta, yang sudah banyak hartanya cari sehat. Ke dokter sana, dokter sini, makanan ini nggak boleh, ini kolesterol ini, ya Allah, buat apa nak cari fulus banyak ini kalau ternyata nggak boleh semua jemaah. Maka tadi tolong hargain kesehatan, nikmat sehat itu syukuri. Jangan diforsir tubuh kita untuk mencari harta, lupa bahwa nikmat sehat itu jauh lebih dahsyat daripada harta. Kalau antum dapat uang, alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah. Kalau sehat, biasa aja. Yang tiap hari sehat lah. Jadi itu jauh. Jadi kenikmatan itu tidak akan dirasakan kecuali kalau hilang. Kalau sudah sakit, baru antum rasakan. Barakallahu fikum. Ustadz, bagaimana dengan semua suami, yang semua uangnya dikasihkan ke istri, lalu si suami tidak pegang uang sama sekali, kalau pengen beli-beli selalu minta istri? Apakah aku istri yang tidak perhatian soal finansial suami? Apakah tunggu jemaah, kok nggak paham ini? Apakah aku istri yang tidak perhatian soal finansial suami? Apa gitu? Coba apa ini? Nah, apakah aku istri yang tak perhatian soal finansial? Apakah aku istri yang tidak perhatian? Apakah aku istri yang tidak perhatian dengan finansial suami? Iya, jadi memang ada suami-suami yang tidak bisa pegang duit. Nggak apa-apa dia serahkan kepada istri. Tapi para istri harus tahu bahwa itu bukan sebuah kelaziman.
Karena kadangkala istri membandingkan dirinya dengan tetangga. Mas, tetangga itu uangnya semua dikasihkan ke istri. Antum, kewajiban suami adalah mencukupi nafkah istri. Kalau sudah dicukupi, selesai tugasnya suami. Kalau ada suami yang memang tidak bisa memegang duit lalu dia serahkan kepada istri, nggak apa-apa. Tapi tolong para suami ya, engkau juga punya kewajiban kepada orang tuamu. Jadi kalau sampai engkau ngasih orang tua, istri harus tahu. Alhamdulillah kalau istrimu nerima. Tapi kalau istrimu nggak nerima, dia ngomong ibu lagi, ibu lagi. Padahal seharusnya kasih ibumu tanpa istri tahu. Kasih ibumu tanpa istri tahu. Ada seorang istri yang na'udzubillah ya, suaminya ini beli sesuatu jam, barang yang disukai suaminya, nggak ngomong sama istri, itu sama istrinya mau dibunuh suaminya. Diambilkan gunting jam. Kenapa engkau beli tanpa musyawarah sama aku? Siapa yang kepala rumah tangga? Ini yang harus difahami jam. Memang ada wanita-wanita tadi yang terpengaruh, terpapar feminisme ya, yang kemudian dia merasa dia sama suaminya. Enggak, pemimpin itu tetap suami. Kalau suamimu tidak memberikan hakmu, kemudian dia foya-foya, lain lagi ceritanya. Engkau boleh menuntut yang seperti itu. Jadi tadi kalau memang sang suami menitipkan uangnya, nggak apa-apa kalau itu kemauan suami. Tapi tolong jangan sampai kemudian lupa dengan kewajiban-kewajiban dia kepada orang tua, kepada orang lain. Mungkin adiknya ada yang butuh bantuan ya. Barakallahu fikum. Saya mau bertanya tentang mahasiswa yang berperilaku konsumtif. Saya memiliki teman di dalam seminggu bisa habis jajan dan lain-lain hingga 500.000. Dia masih meminta uang dari orang tuanya. Pertanyaan saya, apa hukumnya saat dia berperilaku konsumtif? Namun bisa bertanggung jawab mencari uang kembali saat uang yang diberi orang tuanya telah habis. Dia mampu mencari uang kembali. Mencari uang kembali apa minta sama orang tuanya? Pinjam. Taibah. Jadi kalau bicara konsumtif tadi udah dibicarakan. Aturannya kulu washrabu wala tusrifu. Makan dan minumlah jangan berlebih-lebihan. Ingat, berlebih-lebihan itu tergantung pemasukan. Jadi nggak sama. Anak ingat seorang yang berbuka sama kita di Masjid Nabawi, tahu-tahu keluar dari masjid jamnya hilang. Ramadan itu. Anak masih mahasiswa waktu itu. Kita tanya, harga berapa jamnya? Enggak lah, murah lah Ustaz, kata dia. Berapa bang? 200 juta aja. Murah dia ngomong. Dia punya pelabuhan di Balikpapan, Kalimantan situ. Sehari penghasilannya 500 juta. Berarti 200 juta? Nggak sampai setengah hari. Ya. Apakah dikatakan dia berlebih-lebihan? Enggak. Loh, dia memang penghasilannya banyak. Jadi berlebih-lebihan itu tergantung dengan penghasilannya antum. Umpamanya tadi ada orang kaya beli mobil Mercy umpamanya, wajar lah. Dia punya uang ya. Ada orang nggak punya tapi maksa. Akhirnya dia hutang sana hutang sini. Ini berlebih-lebihan akhirnya. Bicara umroh sekarang ini banyak menawarkan umroh dengan hutang. Boleh aja. Tapi ingat dengan sabda Nabi SAW. La tukhifu anfusakum ba'da amniha. Jangan kalian meneror diri kalian sendiri setelah Allah kasih keamanan kepada kalian. Para sahabat bertanya, kaifa ya Rasulullah? Gimana kita meneror diri kita sendiri? Biddain. Dengan utang. Walaupun buat umroh, walaupun buat haji, utang tetap utang. Tapi sekarang travel ini namanya travel itu cari fulus ya Maya. Ya fadol. Cuma kita yang harus jadi
Orang yang tadi yang cerdas. Ketika engkau nggak mampu, jangan. Engkau nggak wajib gitu, coba. Nggak wajib. Maka tadi kalau dia dikatakan dia konsumtif tadi, apakah dia termasuk berlebih-lebihan? Boleh jadi. Maka jangan. Ada anak-anak yang akalnya tidak jangkep ya. Makanya Allah Azza wa Jalla mengatakan wala tu'tus sufaha amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyaman. Harta itu tonggak kehidupan. Kalian jangan berikan kepada anak-anak yang bodoh tadi, yang nggak tahu bahwasanya nyari uang ini gampang apa sulit ya, Ma? Nah, cari uang, dia kan berkata kan, cari uang lagi. Iya, tapi cari uang lagi ruwet gitu. Maka dia akhirnya masuk berlebih-lebihan. Walaupun dia halal tapi berlebih-lebihan nantinya gitu. Seperti itu. Apakah hukumnya tentang anak yang tidak mematuhi perkataan orang tuanya karena kesihan? Contoh, orang tua lebih mengasihi uang saku dan menyuruh untuk tidak menabung dan berhemat. Namun anaknya tidak menuruti karena tidak ingin berperilaku konsumtif dan belajar untuk menahan nafsu sesaat. Apakah dosa jika begitu? Enggak dosa. Orang tuanya itu takut ya. Yang dikhawatirkan orang tua ini, antum ngirit akhirnya nggak makan sampai kurus pulang itu. Ya itu yang dikhawatirkan orang tua sebenarnya. Jadi itu insya Allah orang tua ingin antum makan sehat ya. Antum tinggal tadi, anak makan sehat tapi anak masak. Orang tua ngomong, nggak usah masak nak, fokus belajar, nggak usah mikir, beli saja. Kalau memang dia fokus belajar nggak apa-apa. Ini enggak, sore main bola, malam nongkrong. Berarti dia nggak fokus belajar. Lebih baik kau masak daripada kemudian engkau beli di luar tapi engkau nggak fokus belajar. Ustadz, mohon nasihatnya untuk seorang ibu yang berjuang mendampingi pendidikan anak-anaknya dikarenakan suami lebih sibuk di luar. Terkadang terasa sedih. Namun jika tidak ada yang mengalah mendampingi anak-anak, maka kasihan waktu emas untuk pendidikan tidak maksimal. Adakah kisah ulama salaf yang mendidik 100% ibunya? Karena anak kami laki-laki sehingga harus sering dipantau saat di luar rumah. Usianya yang masih kecil SD sehingga harus sering diantar untuk ke masjid dan belajar di masjid. Karena jika belajar di rumah anaknya kurang semangat. Mohon nasihatnya agar istiqomah Ustaz. Barakallahu fikum. Iya. Ini contoh istri yang soleh aja. Dia tidak menyalahkan suami, tapi dia berusaha untuk mencari solusi untuk permasalahannya. Ada wanita-wanita yang hidupnya dihabiskan untuk mengeluh. Mengeluh, suamiku kayak gini, ini bapaknya anak-anak ini jarang pulang bapaknya merantau. Mengeluh. Apakah mengeluh menyelesaikan masalah? Enggak, hanya akan menjadi beban baru buat dia. Si ibu ini enggak. Ya sudah. Ketika suaminya tidak bisa maksimal, dia maksimalkan. Dan kalau kepingin tahu, ini kan kepingin cerita dari salafus saleh, ketahuilah ya, sahabat-sahabat Nabi itu kadangkala mereka kalau perang sampai 6 bulan ya. Sang anak nggak ketemu sama bapak, walau ngelihat bapak. Seperti yang kemarin kita ceritakan, Umar bin Khattab awalnya lebih dari 6 bulan. Setelah itu setiap 6 bulan suruh, 4 atau 6 bulan suruh balik. Ini menunjukkan bahwa anak-anak itu jarang ketemu sama bapaknya. Tapi ketika sang ibu dipersiapkan, ya anak-anak akan jadi anak-anak yang soleh. Imam Syafi'i mati bapaknya ketika beliau masih bayi. Imam Bukhari sama, nggak ada bapaknya, dididik sama emaknya. Sufyan Ats-Tsauri emaknya juga. Antum kalau ngelihat bagaimana peran ibu, karena ibu itu madrasah. Apa gunanya bapak ada di rumah? Apa gunanya? Kalau di rumah cuma pegang HP bapak. Lebih baik bapak silahkan kerja cari fulus yang banyak daripada ada di rumah cuma main HP. Iya.
Maka tadi seorang ibu yang soleha, engkau nggak sendirian. Tapi masalahnya banyak wanita suka membandingkan. Ya Allah, enaknya ya suaminya tetangga ini tiap hari ada di rumah, gitu kan? Ternyata dia di PHK ya, tiap hari ada di rumah, nggak tahu dia. Dia cuma ngeliat, masya Allah nggak kemana-mana dari pagi sampai sore. Cuma orang kan nggak tahu gitu loh jemaah. Ingat dengan kisah seorang orang kaya raya, yang namanya orang kaya itu sibuk kadang-kadang jemaah. Rapat ini, meeting lagi itu, kadang-kadang ketemu sama keluarga sebentar, liburan. Akhirnya istrinya ngomong, bang, tuh lihat bang, suaminya tetangga bang, ya Allah selalu ada di rumahnya bang. Tetangga yang mana? Itu yang depan rumah, kata dia. Oke siap, kata dia. Ditelepon sama suaminya, tetangganya, dipanggil ke kantornya, dikasih pekerjaan untuk kirim sana kirim sini, nggak pernah pulang jemaah. Akhirnya tanyalah suami, gimana suaminya tetangga? Kata dia, nggak tahu bang, jarang pulang sekarang. Ternyata suaminya yang mempekerjakan dia itu di rumah karena nggak ada kerjaan tadi. Kalau ditawari kerjaan fulus ya mau dia. Siapa yang nggak mau sama fulus ya bang? Maka tadi jangan suka membandingkan suamimu dengan suami. Ya udah. Dan Allah memberikan ujian kepada setiap manusia sesuai dengan kemampuan. Kalau ada wanita-wanita yang suaminya selalu ada, berarti memang dia butuh sama suami untuk membesarkan anak-anak. Tapi kalau ada wanita-wanita yang ditinggal suaminya, dia tetap bisa bekerja, mendidik anak-anaknya, memang dia kemampuannya itu. Tapi pertanyaan terakhir jemaah, waduh panjang sekali pertanyaan terakhir. Ana menikah sekitar hampir 5 tahun, janda dan duda. Tapi kami berjauhan, beda kabupaten. Suami tinggal bersama ibu dan adiknya dengan alasan bakti kepada orang tua. Awal pernikahan sudah perjanjian suami mau ikut tinggal bersama Ana. Karena Ana bekerja untuk biaya anak-anak. Suami belum bisa memberikan nafkah yang layak. Di bawah UMK Jember. Di sisi lain ada masalah. Suami selain belum bisa memberi nafkah layak, juga tidak memberikan nafkah batin. Ditambah masalah dengan adanya namimah dari mak comblang kami yang seorang janda. Si janda mengadu domba Ana dengan suami, sehingga suami kurang peduli kepada Ana, baik nafkah lahir maupun batin. Bagaimana menyikapi hal ini Ustaz? Jazakallahu khairan. Barakallahu fiikum. Bagaimana jemaah? Ya Allah ya Rabbi. Itu masalah orang macam-macam jemaah. Iya. Nasihat Ana, ada hal-hal yang bisa diputuskan dengan musyawarah. Dan terkadang kalau butuh mediasi, ya mediasi. Masalahnya apa? Kalau tadi dikatakan memang suamimu punya masalah, nggak bisa ngasih nafkah. Secara finansial dia nggak mampu. Tapi kalau engkau mau bantu, tadi ada negosiasi. Udahlah engkau ikut aku, kan janjinya. Dan ingat ya, para laki-laki ini, tidak ada perjanjian yang lebih harus dipenuhi daripada perjanjian yang berkaitan dengan pernikahan. Kalau di awal sudah melakukan perjanjian sebelum pernikahan, sang suami ikut sama istrinya, maka harus ikut. Kalau tidak, sang istri punya hak untuk membatalkan pernikahan ketika perjanjian itu tidak dipenuhi. Tapi ana rasa masalahnya masih bisa diselesaikan tadi. Mungkin nanti perlu duduk sama suami, kalau butuh orang lain, datangkan orang lain yang bijak ya. Sekarang masalahnya apa sih? Kalau tadi dikatakan berjauhan, kalau memang tetap sang suami mau sama orang tuanya, ya terserah anti. Kalau anti menerima, ahlan wa sahlan. Tapi mungkin meminta suami untuk datang setiap berapa waktu sekali ya, adalah hal-hal yang bisa dimusyawarahkan. Jangan kemudian harus berpikir berpisah sama suami ya. Barakallahu fiik, itu yang dapat Anda sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.